Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, wabil khusus kepada para pengurus Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek RI Cidodol Baru Kebayoran Lama yang saya hormati dan Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita perbaharui terus rasa syukur kita kepada Allah. Pagi ini kita langsung ingat ketika dibangunkan oleh Allah. Yang kita ingat tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita ingat adalah dialah Allah yang membangunkan kita. Dialah Allah yang memberikan nikmat pertama kali sebelum yang lainnya kita rasakan. Maka bertambah syukur kita ketika Allah hadirkan kita, izinkan kita hadir pada kesempatan pagi hari ini di salah satu rumah yang Allah cintai, kita cintai bersama, Masjid Al-Muharram. Para jamaah sekalian yang berbahagia, pagi ini, hari ini adalah hari Ahad terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Adalah di antara bentuk ikhtiar kita maksimal mempersiapkan bulan Ramadan adalah dengan mentadabburi ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa. Cukuplah ayat-ayat itu menggerakkan kita, menjadikan kita orang-orang yang siap untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, kalau kita perhatikan bahwa ada gap, ya ada sedikit kontradiksi antara apa yang dilakukan oleh para ulama, para generasi terdahulu kita dalam menjalankan ibadah puasa zaman dahulu. Banyak di antara mereka yang punya prestasi yang amat sangat luar biasa, begitu gemilang sekali. Ternyata Ramadan bukan menjadikan mereka menjadi lemah, tapi menjadikan mereka menjadi kuat. Ada perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Umat Islam meraih kemenangan dalam perang tersebut. Dari segi ibadah zaman dahulu itu kita lihat bagaimana prestasi umat-umat terdahulu dalam beribadah itu, sampai prestasinya itu sulit untuk kita mengerti secara logika. Yaitu ada di antara mereka yang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran itu sampai satu hari 2 kali khatam, ya, satu hari 2 kali khatam. Kita secara logika aja bingung Pak mikirnya gimana cara bacanya. Nah itulah prestasi mereka yang sangat gemilang. Sementara kalau kita lihat generasi sekarang ini, jangankan dia berpuasa disuruh produktif para jemaah, puasa itu membuat dia menjadi tambah berproduktif secara fisik, ya, amal solehnya bertambah, tapi bahkan ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, padahal fisiknya sehat, dia tidak tua, dia tidak sakit, dia tidak hamil, dia tidak menyusui, tapi dia tidak berpuasa. Kalau sekalipun berpuasa, hari-harinya diisi dengan tidur, bengong, ngobrol, ya, main handphone, main game dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang melatar belakangi sampai terjadi beda antara generasi dulu dengan generasi sekarang? Padahal Al-Quran yang sama, syariat ibadah puasanya juga sama, janji pahala yang Allah berikan pun sama, yang dulu sampai sekarang masih sama. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, kalaulah kita bertanya sebenarnya menurut persepsi kita, puasa itu, ibadah puasa itu sebenarnya susah atau mudah? Kira-kira kalau bapak-bapak yang ditanya jawabnya susah atau mudah? Kalau kita yang ditanya, orang yang udah pada kawakan, ya, umurnya udah pada
generasi kolonial ini udah berpengalaman tiap tahun puasa terus, apalagi kalau segi waktu udah maghrib mau menjelang asar menjelang maghrib ini. Puasa itu boleh jadi kalau dijawab oleh menurut kita persepsi orang-orang yang di masjid yang usianya sudah tua mungkin mudah, Pak. Tapi kalau ditanya itu kepada anak-anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z itu mungkin boleh jadi mereka mengatakan itu susah. Bagaimana nggak susah? Pagi-pagi, siang-siang nggak boleh makan, nggak boleh ngopi selama 1 bulan, bro. Waduh, berat. 1 hari aja gua nggak sanggup. Ini sebulan. Jadi ternyata dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan tentang puasa ini di rangkaian ayat yang berbicara tentang puasa itu. Surat Al-Baqarah, ya para jamaah, dari ayat berapa itu? Dari ayat 183 sampai ayat 187 itu di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang ibadah puasa. Dan ternyata di antara ayat itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menegaskan surat puasa ini diwajibkan kepada kamu, itu gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh hubungan suami istri, suruh menahan. Itu bukannya Allah hendak mempersulit kamu, tapi Allah menginginkan adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan jauh-jauhin itu pikiran kita menganggap bahwa puasa ini menyusahkan kita. Ya, sekali lagi, jauh-jauh ada terbesit dalam pikiran kita menganggap puasa ini susah dan tidak mudah, karena itu bertentangan dengan isi Al-Quran, bertentangan dengan statement dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan puasa itu mudah, terus kita bilang susah. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengungkap di mana itu rahasianya sampai dikatakan puasa itu mudah. Nah, cari, misalnya kita akan menyimpulkan ternyata benar, dan disitulah kita akan merasakan hakikat kebenaran petunjuk Al-Quran. Maka para jamaah sekalian berbahagia, ternyata sisi kemudahannya ini para jamaah kita bisa lihat dari beberapa aspek. Ya, yang pertama adalah dari sisi sejarah diwajibkannya puasa. Bapak-bapak sudah tahu sejarah diwajibkannya ibadah puasa. Kalau sejarah diwajibkannya ibadah sholat sudah tahu, Pak. Pasti kita bilang saat Isra dan Mi'raj itu datangnya Nabi SAW itu syariat perintah untuk puasa sholat itu pada saat Isra dan Mi'raj. Kalau puasa, bagaimana itu kisah ceritanya? Umat Islam tidak tahu tentang syariat awal mula diwajibkannya ibadah puasa. Yaitu ternyata para jamaah sama sebagaimana ibadah sholat itu diceritakan mengalami tahapan, ya. Pertama 50 waktu dulu, ya kan. Gak sanggup, naik lagi, diturunin. Gak sanggup, naik lagi, diturunin sama Allah sampai 5 waktu. Itu kan ada proses. Informasi saja cuma sebatas informasi. Tapi kalau ibadah puasa ini ada proses, ada 3 tahapan. Jadi puasa itu tidak sekaligus langsung diwajibkan seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama itu kita dapatkan para jamaah pada ayat pertama yang berbicara tentang puasa, ayat 183. Yaitu tahapan di mana Allah mewajibkan ibadah puasa itu hanya ayyaman ma'dudat. Ya, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ayat 183 dan 184. Hanya beberapa hari. Jadi enggak langsung 1 bulan. Beberapa harinya itu kapan? Ternyata dalam beberapa riwayat sahih itu di mana puasa sunnah yang awalnya yang diperintahkan oleh Nabi itu menjadi wajib adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Ya, ketika Nabi datang ke kota Madinah melihat orang-orang Yahudi lagi pada puasa. Ditanya kenapa? Oh, ini adalah hari baik buat kami. Nabi Musa, Nabi kami diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah, ini tanggal 10 Muharram maka kita puasa. Maka Nabi pun fasama wa amara bisyami.
Hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaumnya umatnya itu untuk berpuasa. Maka puasa Muharram saat itu adalah wajib hukumnya. Ya, dan kemudian para jemaah sekalian dijelaskan awal mula diwajibkan ibadah puasa itu masih boleh berlaku pilihan, Pak. Mau puasa boleh, mau nggak puasa boleh. Ya umpamanya ada orang-orang lagi puyeng-puyeng dikit, ya puyeng-puyeng dikit, Pak. Lagi merasa berat, lagi barangkali lagi enak badan, nggak puasa dulu deh. Silakan, nggak apa-apa nggak puasa, tapi harus ganti di hari lain atau memberi makan orang miskin. Itu ayat 184. 183, 184 itu belum ada kalimat Ramadannya. Baru puasa saja. Puasa sebagai salah satu rukun Islam yang keempat. Jadi tidak disebutkan Ramadannya, ayyaman ma'dudah. Jadi kalau kita kan sekarang boleh nggak puasa kalau sakitnya sakit yang udah nggak kuat, ya kan? Di awal-awalnya itu masih boleh para jemaah. Berat berapa habis pulang dari perjalanan, nggak puasa dulu deh, berat kayaknya nih. Nah, kemudian para jemaah tahapan yang kedua turunlah ayat 185. Nah, ayat 185 ini yang ada kalimat Ramadannya. Siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, itu tahapan kedua para jemaah. Dari sebelumnya cuma satu atau beberapa hari menjadi satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, dan Allah mengatakan bulan Ramadan ini kenapa kita satu bulan penuh? Karena ini menghormati, memuliakan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka puasa menjadi satu bulan per jemaah. Tapi setelah mengalami tahapan sebelumnya sudah dikenalkan terlebih dahulu, dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Turunnya syariat ibadah puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Nah, bulan Ramadan tahun kedua itu sudah berpuasa dan terjadi perang Badar. Nah, para jemaah sekalian, tetapi tahapan kedua ini puasanya udah nambah jadi satu bulan, cuma belum bicara tentang batasan waktunya, kapan. Ya, maksudnya adalah bulan Ramadan, tapi apakah malam dan siang, kapan berbukanya, kapan makan sahurnya, itu tidak ada. Maka ibadah puasa saat itu umat Islam mengikuti syariat sebelumnya. Ternyata syariat sebelumnya itu para jemaah puasa orang dulu itu siang dan malam. Siang puasa, malam puasa lagi. Nah, kita siang aja banyak yang gak kuat, apalagi sama malam juga. Nah, itu belum ada perubahan para jemaah, maka orang-orang itu berpuasa siang dan malam. Makannya cuma maghrib sampai isya, sekedar makan beberapa waktu, habis itu lanjut puasa lagi, dan gak boleh bercampur hubungan suami istri. 1 bulan, Pak. Jadi hanya dikasih range waktunya cuma beberapa jam saja. Dan gak ada makan sahur kalau begitu, ya kan? Orang malamnya puasa terus sampai besok. Nah, barulah di situ ada 2 kejadian para jemaah yang menyebabkan nanti turun tahapan yang ketiga, yaitu ayat 187. 2 kejadiannya apa para jemaah? Yang pertama ada sahabat yang kepleset jatuhnya bukan kecomberan, tapi jatuh ke pelukan istrinya di malam hari. Enggak kuat juga itu, Pak. 1 bulan, akhirnya ya wa qadarullah, Allah takdirkan dia melakukan bercampur dengan istri. Tapi dia mau ngomong malu, Pak. Dia diem aja, aduh gimana ya. Nah, turunlah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam. Sekarang ini dihalalkan buat kamu di malam hari berpuasa, ar-rafatu ila nisaikum. Engkau berhubungan dengan istri kamu. Hari ini telah dihalalkan. Berarti kalau dihalalkan sebelumnya haram. Kenapa? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui ada di antara kalian itu yang menyembunyikan. Jadi nggak nyampe diungkap udah turun ayat ini, Pak. Allah Maha tahu emang itu di luar tidak batas kemanusiaan, ya. Lalu kemudian alhamdulillah bersyukur itu sahabat.
udah dibolehin. Dan Allah maafkan. Wa afa ankum, dia bertambah, fataba alaikum wa afa ankum, dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya dan memaafkan kamu. Sekarang silakan, wal ana bashiruhun, silakan datangi istri-istri kamu. Wih, langsung yes. Oh. Ya udah terbelenggu 1 bulan nggak boleh tiba-tiba sekarang boleh. Nah, lalu kemudian kejadian keduanya para jemaah adalah ada sahabat yang dia itu bekerja di ladang, dia bercocok tanam, macul lagi puasa para jemaah. Tentu begitu sore hari dia pulang mau berbuka, ya udah dalam keadaan lapar, gemeter para jemaah. Sambil menunggu dia berbuka, datang waktu berbuka dia tertidur dan saking kecapean kelelahannya akhirnya bangun habis isya. Udah boleh makan nggak? Nggak boleh makan lagi. Bapak-bapak bisa bayangin kalau jadi dia. Perjalanan masih panjang, besoknya harus puasa terus karena nggak ada sahur. Nah, akhirnya besoknya dia pingsan. Ya, karena kelaparan dan akhirnya ini ayat ini turun. Digabungkan tuh, ada yang diam-diam kepleset sama istrinya, yang kedua ada yang tadi pingsan. Silakan fakulu washrabu, silakan makan sekarang. Minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Berarti malam boleh makan sampai terbitnya khaytul abyad, yaitu garis lintang putih itu adalah fajar. Sampai maghrib. Wah, alhamdulillah. Berarti puasa cuma siang doang. Malam udah boleh makan, boleh nyampur, bahkan ditambahin Bapak Ibu sekalian pakai nyaur sekarang. Udah malamnya boleh makan. Nabi bilang tasahharu, sahurlah kamu, fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu ada barokahnya. Wah, tambah seneng lagi. Udah habis tarawih boleh makan, ya sebelum azan fajar pakai sahur. Nah, sampai sekarang itu para jemaah cara itu seperti itu. Nah, kalau udah orang mengetahui awal sejarahnya turunnya syariat puasa itu seperti itu, dia paham nggak kenapa Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi para jemaah jangan ada mindset kita bahwa puasa itu adalah berat, karena sudah dimudahkan. Udah cuma siang doang dan manfaatnya pun besar. Jadi boleh nggak makan Pak habis taraweh? Boleh. Kan udah tadi habis buka puasa. Mau makan lagi habis taraweh? Boleh. Nambah boleh? Boleh. Nyaur lagi? Boleh. Jadi para jamaah sekalian, ini yang sisi yang pertama, kemudahan itu akan dipahami oleh seseorang ketika dia mengetahui sejarah turun. Yang kedua, sisi kedua adalah fikihnya. Ternyata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Puasa itu diwajibkan kepada orang yang mampu saja, Pak. Tidak memaksa orang yang sakit harus puasa. Nggak mampu, silakan ganti di hari lain. Orang yang sudah tua, jongkok, nggak dipaksa, tinggal ganti bayar fidyah. Dan ada edaran Pak, keluar dari Basnas, ya, ketetapan sudah dapat 2 masjid ini dari kelurahan. Kemarin itu dapat masjid kami itu surat sebar dari kelurahan, keputusan dari Basnas atau mungkin lembaga yang terkait tentang besarnya zakat fitrah dan bayar fidyah. Selama ini banyak yang nanya, berapa bayar fidyah Ustaz? Memberi makan itu ternyata sudah ditetapkan, lebih enak kita Pak, ditetapkan sama pihak Basnas. Untuk zakat fitrah itu 1 jiwanya 50.000. Ya, diseragamkan. Sedangkan untuk bayar fidyahnya itu 1 hari dia tidak berpuasa 65.000. 65.000 1 harinya. Silakan dicek, itu sudah ada ketetapan keputusannya. Jadi dari sisi fikihnya para jamaah dimudahkan. Kalau orang itu sehat, masa iya nggak bisa puasa? Apalagi sudah pakai sahur segala. Nah, ini yang ketiga para jamaah adalah dia menjadi mudah juga, kita harus tahu perangkat-perangkatnya.
bahwa Allah memberikan dukungan penuh terhadap ibadah puasa Ramadan ini sehingga supaya kita bisa. Yaitu apa? Ternyata bulan Ramadan itu perangkat-perangkatnya banyak sekali. Mulai dari Allah menjanjikan ampunan, Allah melipat gandakan pahala, ada Lailatul Qadar. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Terus kita jalan puasanya bareng-bareng. Apa ya kagak mudah itu? Kecuali kita cuma suruh jangan puasa kayak orang tua lagi menghukum anaknya. Gua gak masakin lu, gak dikasih makan, gak ada makan hari ini. Boleh tuh anak murid, boleh tuh anak tuh ngambek. Kenapa? Itu hukuman. Ini kita puasa bukan dihukum, tapi Allah janjikan pahala kebaikan yang besar. Nah ini dari sisi ini harus dipahami, itu memberikan penguatan secara mental. Puasa itu mudah. Lalu kemudian para jamaah yang berikutnya adalah dari sisi tadabbur. Kenapa masih banyak orang yang tidak berpuasa juga? Jadi para jamaah sekalian, ini kalau kita lihat generasi milenial kita ini mungkin yang banyak yang nggak bisa. Ternyata pesannya yang disampaikan di masjid yang ngaji anak-anak generasi kolonial semua. Yang generasi milenialnya kagak nyambung. Ya, kira-kira kalau dibikin survei Pak, orang Islam yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu banyakan mana? Pernah nggak bikin survei? Kira-kira aja deh kalau nggak pakai survei, nggak ada datanya. Kalau kita datang ke masjid, kita lihat banyak yang puasa. Kalau datangnya ke masjid, ke taklim, malahan pas lagi acara iftar jamaah itu buka puasa bersama di subuh maghrib kan masjid suka nyiapin tuh buat takjil. Itu ada aja tuh yang datang yang kagak puasa didatang juga. Ya, orang nggak ketahuan kalau nggak puasa ada capnya, nggak ada tandanya. Nah, tapi kalau kita datang ke pasar, kita datang ke mall, banyak banget yang nggak puasa. Datang ke kantor atau di tempat-tempat lainnya. Jadi para jemaah kalaupun puasa ada, tapi puasanya itu kita lihat juga nggak produktif. Nah ini kenapa? Ayat Al-Quran sebenarnya memberikan isyarat, memberikan petunjuk kepada kita, menggugah kita. Kita harus merasa tersindir Pak, tertampar kalau kita melihat perilaku kita sehari-hari, yaitu para jemaah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang bersifat duniawi, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan, diwajibkan oleh negara. Kita taat Pak, nggak pernah berpikir untuk kabur. Contoh umpamanya kewajiban bayar listrik para jemaah. Kewajiban bayar listrik hukumnya apa Pak? Bayar listrik wajib. Kalau akhir bulan atau menjelang tanggal 20 orang-orang nih kalau dia nggak punya duit Pak buat bayar listrik, yang dia kerjain minta maaf sama pemerintah nggak bayar dulu. Apa dia nyari duit supaya bisa bayar listrik? Nyari duit lah, biar kata boleh minjem juga. Karena kalau nggak bayar diputusin itu listriknya. Maka tiap bulan kita selalu berpikir bagaimana supaya nyari duit supaya bisa bayar listrik, bukan bagaimana supaya tidak bayar listrik. Kenapa? Karena bayar listrik itu adalah sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahkan kita punya duit umpamanya 500.000 Pak, bayar listriknya 400.000. Kita mau pakai buat beli beras dulu apa mendingan bayar listrik dulu? Listrik dulu diduluin. Kenapa? Itu wajib. Dan itulah ayat yang menceritakan tentang ibadah puasa itu Allah menggunakan kalimat kutiba alaikum. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu. Ya, padahal telah diwajibkan itu secara bahasa itu artinya bukan kutiba, yaitu furido, ya aujaba, telah diwajibkan. Atau Allah memerintahkan saja berpuasalah kamu, tapi ternyata ayat-ayatnya berbunyi kutiba, dan kutiba itu secara bahasa arti asalnya kata bayak tubuh itu artinya menulis. Maka kutiba itu adalah sebuah kewajiban yang tertulis yang sudah ditetapkan. Kalau bahasa kita itu sudah dilegalkan, diundang-undangkan. Maka sebuah kewajiban yang sudah dilegalkan itu mindset kita seharusnya jangan berpikir untuk tidak berpuasa.
Tapi berpikirlah bagaimana caranya supaya saya bisa puasa. Kalau dia mampu, cari cara bagaimana supaya saya bisa berpuasa, bukan cari cara supaya saya nggak puasa. Siapa orang bikin akal-akalan lagi puasa nih Pak, tiba-tiba jam 9 udah lapar, jam 10 udah lapar, tuh gimana ya? Akhirnya dia ngomong sama temennya, bro, apa? Kita jalan-jalan yuk, kita musafir yuk. Emang apa ya? Lapar banget nih. Kalau kata Pak Ustadz nggak puasa nggak boleh. Gimana kalau kita safar? Kalau orang safar kan boleh nggak puasa, ya kan? Kita kemana ya? Kita ke Bandung yuk. Ya, mobil udah ada. Nyalain sampai jam 2 sampai di Bandung. 2 jam 3 jam makan. Balik lagi pulang. Itu namanya dia berpikir caranya untuk tidak puasa. Dan bahkan ada orang berpikir saat ini menggampang-gampangkan tidak puasa. Nggak puasa cuma gara-gara nggak nyaur, Pak. Kenapa kamu nggak puasa? Kesiangan Pak Ustaz, nggak nyaur. Loh, emang kalau nggak nyaur boleh nggak puasa? Badannya sehat, badannya apa? Enggak, masih muda, nggak tua. Oh, jadi tetap puasa? Iya, tetap puasa. Kalau orang nggak puasa itu nggak ada alasannya. Itu nggak bisa ditebus itu puasa hari itu yang dia nggak puasa itu meskipun 1 tahun. Dalilnya hadisnya sahih. Yang ganti puasa itu adalah bagi yang sakit dan safar. Ini betapa banyak yang memudahkan, hari ini kita nggak puasa dulu deh, ganti aja tarik lain. Padahal nggak ada alasan apa-apa. Sebenarnya yang boleh itu adalah nggak puasa itu yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sakit, safar, dan orang yang nggak mampu. Jadi para jamaah, kalimat kutiba itu adalah memberikan mindset kepada kita, bagaimanapun caranya saya harus bisa berpuasa. Seperti kita bagaimana caranya saya harus tetap bayar listrik, saya tetap harus bayar kuliah, bayar SPP. Nggak pernah kita mikir untuk nggak bayar dulu. Kenapa? Karena itu kewajiban yang udah mengikat. Giliran urusan listrik bayar terus, giliran SPP, UKT bayar terus, giliran puasa lewat terus. Pikirlah supaya bisa berpuasa. Dan kenapa banyak yang tidur terus, banyak yang main terus? Karena dia tidak punya target. Padahal Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mereka berpuasa itu ada tujuannya, targetnya adalah ada peningkatan kualitas kita menjadi orang yang bertakwa, bukan sekedar lapar dan haus saja. Dan yang terakhir para jemaah sekalian, Allah menggandengkan antara puasa dengan Al-Quran di ayat 185. Ini pun menjadikan puasa kita lebih maksimal. Kenapa Al-Quran dengan puasa itu digandengkan di ayat 185? Karena Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan